Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta matematika. Semoga makin hari kalian makin suka dengan matematika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk akar. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Untuk materi bentuk akar, sebenarnya kalian sudah pernah belajar ya waktu masih SD. Cuman kalau masih SD pastinya masih gampang-gampang banget. Misalkan kayak akar 4, berapa? 2. Kemudian akar 16, yaitu 4. Kemudian akar 8. Berapa akar 8? Ya, akar 8 yaitu 2 akar 2. Nah, itu masih gampang-gampang banget kalau masih SD. Kalau sekarang pastinya agak lumayan sedikit susah ya, tapi nggak susah banget sih sebenarnya. Oke, jadi dalam bentuk akar itu memiliki beberapa sifat operasi bentuk akar, yaitu seperti yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan akar, kemudian yang kedua ada perkalian dan pembagian akar, gitu. Nah, kalau untuk operasi penjumlahan dan pengurangan akar itu mempunyai syarat, yaitu syaratnya akarnya itu harus sejenis atau akarnya itu harus sama. Misalkan akar 2 dengan akar 2, akar 3 dengan akar 3, dan nggak bisa kalau akar 2 tambah akar 3 karena akarnya berbeda, gitu ya. Dan kemudian ada merasionalkan bentuk akar. Jadi yang dimaksud dengan merasionalkan bentuk akar adalah ketika ada soal dan ada penyebutnya akar. Tahu kan penyebut yang di bawah ya, penyebutnya itu akarnya itu nggak boleh kalau penyebutnya akar. Jadi kalau ada bentuk soal seperti itu, kalian harus merasionalkannya terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan bilangan sekawan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung simak video berikut ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk akar. Jadi sifat-sifat bentuk akar itu ada 3. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan, yaitu ketika akarnya sama, bisa dilihat akar A, akar A. Jadi koefisien di depan akar ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan, gitu ya. Jadi bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika akarnya sama. Kemudian yang kedua itu perkalian. Kalau perkalian seperti ini, jadi kedua-duanya dikalikan. Jadi P dengan Q dikalikan, artinya yang nggak punya akar sama yang nggak punya akar dikalikan. Kemudian yang akar sama yang akar juga dikalikan. Jadi diperoleh PQ akar AB, gitu ya. Kemudian yang ketiga pembagian, yaitu P akar A dibagi dengan Q akar B. Jadi sama kayak perkalian, gitu ya. Kemudian yang ketiga pembagian, yaitu P akar A dibagi dengan Q akar B. Jadi sama kayak perkalian. Jadi yang nggak punya akar dibagi, kemudian yang akar sama yang akar juga, gitu ya. Oke, langsung ke contoh soal biar lebih mudah dipahami. Ini untuk soal yang sifat-sifat akar yang pertama. Ini penjumlahan dan pengurangan akar. Nah, di sini ada akar 48. Berapakah akar 48? Ada yang tahu? Jadi, akar 48 itu kita cari dulu akar 48. Nah, berapa sih akar 48? Akar 48 itu sama dengan berapa kali berapa? Maksudnya, 48 ini dibagi dengan bilangan yang bisa ditarik akar. Seperti bilangannya itu seperti 4. Akar 4 kan 2 kan? Kemudian 9, 16, 25, 36, dan seterusnya, gitu ya. Jadi yang pertama akar 48. Coba 48 bisa dibagi dengan berapa? 4 bisa ya, cuman masih bisa banyak banget. Coba kita bagi dengan 16. Jadi sama dengan 16. 48 bagi 16 itu 3, atau 48 sama dengan 16 kali 3. Nah, setelah seperti ini langsung dikeluarkan, jadi sama dengan akar 16 dikali dengan akar 3. Akar 16 berapa? Yes, 4. Kemudian akar 3-nya turun, jadi 4 akar 3. Paham ya? Jadi untuk akar 48 sama dengan 4 akar 3.
Oke, kita tulis. Kan tadi kan 2 dari awalnya, kemudian 48 kan 4 akar. Ini paham ya? Kemudian akar 75. Oke deh, ini baca dulu file. Ulangi. Tadi kan berarti akar 16 dikali 3. Kemudian akar 75. Akar 75 itu sama aja 75 dibagi berapa? Cek di sini, biasanya kalau jumlah 5 pasti juga 5 ya. 25. Jadi 25 dikali 3. 25 kan bisa jadikan akar ya, yaitu 5. Kemudian berikutnya min 2 dalam kurung 243. 243 kira-kira bisa dibagi berapa? Yes, bagi 49 ya. Ini kan tambahin lagi 49, 7 ya. 49 dikali dengan 3. Kemudian yang terakhir nggak muat, balik ke sini ya. 3, kemudian akar 147. Sorry, ini bukan 49. Salah. Berapa ya? Oke, 81. Jadi keywordnya gini. Ketika yang awal sudah diketahui di sininya 3, otomatis ada kemungkinan besar pasti semuanya dikalikan 3. Jadi cara mudahnya adalah ketika 3 udah ketemu, maka 75 bagi 3 sama dengan 25. Terus 243 bagi 3 sama dengan 81. Kemudian ini 147 bagi 3 sama dengan berapa? Yes, 49 kali 3. Ini ya. Nah, setelah ketemu seperti ini, langsung kita ubah. Kita ubah ya. Ini sama dengan 2. Berapa? 4 akar 16 itu 4 ya. 4 akar 3 dikurang dengan akar 25 itu 5 ya. 5 akar 3. Terus dikurang 2 akar 81 ya, 9 ya. 9 akar 3 ditambah 3 akar 4, 9 itu 7 akar 3. Nah, semuanya ini angkanya akar 3 semua ya. Oke, kita kalikan, berarti 8 akar 3 dikurang 5 akar 3 dikurang 18 akar 3 ditambah dengan 21 akar 3. Nah, kalau semua sudah sama akar 3-nya, kita bisa langsung operasikan atau jumlahkan semua angkanya 8, kemudian min 5, kemudian min 18, kemudian plus 21. Di sininya akar 3. Jadi sama dengan hitung 8 kurang 5 yaitu 3, 3 kurang 18 min 15, min 15 tambah 21 sama dengan 6 ya. Jadi hasilnya 6 akar 3. Gitu kalau bentuk intinya. Kalau memang kalian nggak bingung mencari ininya atau seperti ininya, kalian kalau yang pertama udah ketemu akar 3, angka 3 misalkan, jadi semuanya bagi 3 gitu. Kemudian jika di sininya 2, berarti semuanya bagi 2. Nah, kalau memang hasilnya nanti nggak bisa diakarin, misalkan ketika di sini hasilnya bukan 25 tapi 24, berarti nggak dibagi 3 ya. Pokoknya ada kemungkinan besar. Atau misalkan ada soalnya seperti ini. Jadi di sininya di ABC-nya itu ada akar 3-nya. Berarti kemungkinan semua angka di sini tuh dibagi dengan angka 3 gitu. Jadi kalau ngerjain soal, angka pertama cek dulu jawabannya seperti apa gitu ya. Lanjut soal yang kedua, yaitu tipe perkalian. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, cara ngaliinnya bukan 2 akar 3 kali 3 terus 5 kali akar 3 akar 5 ya, tapi perkalian pelangi. Seperti apa sih perkalian pelangi? Jadi yang pertama, si ini dikalikan dengan ini. Kemudian ini juga dikalikan dengan ini gitu ya. Kita kalikan dulu berapa? 2 dikali, ini kan di sini 1 ya, jadi tetap ya. 2 dikali 1 kan 2. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu akar 9. Paham ya? Kemudian 2 akar 3 dikali dengan 3 akar 5. Berarti 2 dikali 3 6, karena di sini plus maka plus 6. Kemudian akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15.
Sampai sini ngerti ya? Nah, kemudian berikutnya min akar 5 dikalikan akar 3 dan min akar 5 dikalikan dengan 3 akar 5. Gitu ya. Oke, langsung min akar 5 dikalikan dengan akar 3. Jadi min akar 15. Kemudian min akar 5 dikalikan 3 akar 5 jadi min 3 akar 25. Paham ya? Kemudian disederhanakan yang bisa disederhanakan. Misalkan seperti akar 9 ini berapa? Ya akar 9 itu 3. Akar 25 itu 5. Kemudian ini kan 1 nih. Ini juga bisa dikurangkan ya. Jadi ini 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah ini kan 6 ini 1 ya. 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi 5 akar 15. Kemudian ini akar 25 kan 5. Jadi min 3 kali 5 sama dengan min 15. Paham ya sampai sini? Kemudian yang enggak punya akar, yang ini bisa dijumlahkan. Jadi 6 dikurang 15. Jadi pertama 5 akar 7, terus 5 akar 15. 5 akar 15. Kemudian min 15 plus 6. Dibalik ya karena biar enak ngejumlahinnya. Jadi 5 akar 15 min 9. Ini hasilnya. Jadi ini bentuk sederhana dari soal yang ini. Itu ya, paham ya sampai sini? Lanjut yang berikutnya yaitu merasionalkan bentuk akar. Apa sih yang dimaksud dengan merasionalkan bentuk akar? Jadi merasionalkan bentuk akar itu ketika ada pembagian akar dan akarnya di bawah seperti ini ya. Jadi akar itu nggak boleh di bawah, harus selalu di atas. Makanya kita rasionalkan. Merasionalkannya dengan seperti apa? Bagaimana? Oke, dengan mengalihkan bilangan sekawan. Kalikan bilangan sekawan. Berapa sih bilangan sekawannya? Kita lihat yang di bawah. Kalau bentuknya seperti ini, berarti bilangan ini kan perkalian ya. Berarti bilangan sekawan cukup ambil akar yang di bawah, yaitu akar 3. Jadi langsung kita kerjakan. Akar 6 per 3 akar 3 dikalikan dengan bilangan sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3. Jadi bilangan sekawan ini sepaket ya. Harus seperti ini. Harus sama atas dan bawah harus sama. Karena apa? Karena ketika dibagi itu hasilnya 1. Semua bilangan kalau dikali 1 itu nggak akan merubah nilai. Gitu ya. Oke, langsung dikalikan sama dengan akar 6 dikali akar 3 berapa? Akar 18. Akar 18 per kemudian 3 akar 9 gitu ya. Kemudian sama dengan berapa? Ya, berarti akar akar 18 bisa nggak disederhanakan? Bisa ya, yaitu 9 kali 2 per 3 akar 9 itu 3 sama dengan akar 9 itu 3 akar 2 per 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kalau bisa dibagi, boleh nih dibagi. Bagi 3 1, bagi 3 3. Jadi sama dengan 1 per 3 akar 2 atau akar 2 per 3. Nah, ini bentuk yang sudah dirasionalkan. Akarnya nggak ada yang di bawah. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau bentuk merasionalkan bentuk akar yang seperti ini, yang di bawahnya ada 2 angka ya, maksudnya ada pengurangan atau penjumlahan seperti ini. Jadi bilangan sekawannya itu nggak cuma akar 3 doang ya, tapi seperti ini akar kali 3. Kalau di sini min, berarti lawannya itu plus 2 akar 3 per 3 plus 2 akar 3. Ingat atas bawah harus sama. Jadi perbedaannya adalah kalau di sini min, maka di sininya plus. Kalau di sininya plus, maka di sininya min. Gitu ya. Oke, kita langsung kerjakan. Berarti akar 6 dikali 3 plus 2 akar 3. Seperti ini ya. Kemudian kalau yang bawah ngaliinnya pakai cara cepet ya, nggak perlu pakai cara pelangi. Jadi ini kita tulis terlebih dahulu
3 min 2 akar 3 dikali 3 plus 2 akar 3. Jadi kalau seperti ini ngaliinnya cukup nih. Yang perlu diperhatikan adalah ketika angkanya sama nih. Angkanya sama nih, cuma beda di tanda. Ingat, cuma beda di tanda, min sama plus. Ini hanya berlaku untuk min sama plus, beda tanda ya. Kalau sama tanda, min atau plus itu nggak berlaku. Jadi kalau seperti ini, cara cepatnya adalah yang depan kali yang depan, kemudian min kali plus, kemudian yang belakang kali yang belakang, ya. Oke, kita kalikan. Yang depan kali yang depan sama dengan 9. Min kali plus itu min 2 akar 3 sama 2 akar 3. 2 kali 2, 4. Akar 3 sama akar 3, akar 9. Jadi diperoleh 9 min 4 kali 3. Ini kan 3 ya. Jadi sama dengan berapa? Oh, atasnya belum tulis ya. Sorry. Oke, atasnya juga dikalikan ya. Jadi akar 6, 3 akar 6 ditambah dengan 2 akar 18 per tadi kan 9 min 4 akar 9. Gini ya, sama dengan 3 akar 6 plus, nih ingat tadi akar 18 berapa? Yaitu 3 akar 2 ya. 2 dikali 3 akar 2 per 9 min 4, langsung aja deh. Akar 9 tadi sama dengan berapa? Akar 9 itu 3 ya. Jadi 3 kali 4, 12. 12, maka sama dengan 3 akar 6 plus 6 akar 2 per min 3. Nah kalau seperti ini bisa dibagi nih. Bisa banget dibagi 1 ya, 1, ini 2. Jadi kalau ada plus seperti ini semuanya harus dibagi, nggak cuma 1 doang. Jadi 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Kemudian negatifnya masih ada, artinya dibagi dengan negatif, yaitu min akar 6 sama min 2 akar 2. Jadi seperti ini ya kalau merasionalkan bentuk akar. Paham ya? Oke, satu soal lagi untuk merasionalkan bentuk akar. Jadi ini sama ya dikalikan dengan bilangan sekawan. Coba cek berapakah bilangan sekawannya. Iya, ini kan plus ya, jadi lawannya min. 2 akar 3 min 3 akar 2 per 2 akar 3 min 3 akar 2. Seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, yang atas itu beda ya. Yang atas itu beda, jadi kita kalikan pelangi untuk yang atas. Ini pertama, ini dulu berapa kali ini? Oke, 2, 3 akar 2 dikali dengan 2 akar 3 sama dengan 6 akar 6. Kemudian 2 akar 3 dikalikan dengan min 3 akar 2. Jadi min ya, min 9 akar 4. Kemudian selesai, ini pindah ke ini. Min 2 akar 3 dikalikan dengan 2 akar 3, jadi min 4 akar 9 gitu ya. Kemudian ini dikalikan dengan ini, min kali min jadinya plus 6 akar 6 gitu ya. Kemudian dibagi dengan, ingat ini kan angkanya sama cuma beda tanda, berarti depan kali depan berarti 4 akar 9, min plus kali min berarti min, ini kali ini sama dengan 9 akar 4. Sampai sini mengerti ya. Kemudian sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini itu kan 2 ya kan. Kemudian akar 9 itu 3, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Kemudian kita operasikan, angkanya berarti berapa ini? Ini 6 akar 6 tetap ya. 6 akar 6 digabungin dengan ini plus 6 akar 6, kemudian 9 dikali 2 dikurang 9 dikali 2 dikurang lagi 4 dikali 3, 4 dikali 3 per 4 dikali 3 dikurang 9 dikali 2. Sampai sini paham ya? Nih, ini bisa dijumlahkan karena akarnya sama. Jadi 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 akar 6.
kemudian ini hasilnya 18, ini hasilnya 12, min, jadi min ya, min 30 per 12 min 18 sama dengan 12 akar 6 min 30 per dikurangin sama dengan min 6 ya, min 6. Kalau bisa dibagi maka dibagilah. 12 bagi 6 itu 2, 30 bagi 6 itu 5. Nah, setelah disederhanakan kemudian dibagi dengan negatifnya. 2 bagi min jadi min 2 akar 6, min bagi min jadi plus 5. Bisa paham ya untuk bentuk akar? Silakan diulang-ulang lagi sampai kalian paham banget. Dan jangan lupa berlatih soal. Oke, semangat!